Saya cerita dikit ya saudaraku ya. Sudah ibadah ketiga, habis ini ibadah berikutnya dilanjutin Pak Jo. Jadi saya lama-lamain aja saudaraku. Saya nakal saudara. Oke, saya itu kemarin malam saudara. Seperti biasalah, sebelum tidur saya nyembah saudara. Saya bawa masuk, saya penyembahan. Tiba-tiba di tengah penyembahan itu saudaraku, dengan semua keadaan yang ada ini saudara, saya tuh bisa netesin air mata loh saudara. Saya netesin air mata bukan karena apa-apa saudaraku, saya menyadari. Kadangkala dibutuhkan keadaan seperti ini untuk seorang manusia itu menyadari. Kita bersyukur dan adalah sebuah kehormatan kita masih bisa beribadah hari ini. Saudara. Oh kalau mau tepuk tangan jangan separuh-separuh saudara. Itu sebabnya saya katakan kepada teman-teman, ayo all out. Ada waktu-waktu tertentu kadang saudaraku, every week kita melayani. Kadang kita disuruh ke gereja aja ngot-ngotan saudara. Tapi waktu-waktu seperti ini saya bisa menyadari, saya bisa merasakan, saya pribadi pun kemarin seperti ditemplak Tuhan. Believe it or not saudaraku, bagi saya berkhotbah itu adalah sebuah perjuangan. Kalau saya bisa memilih pelayanan yang lain saudaraku, saya akan memilih pelayanan yang lain Pak. Tapi kalau sudah berbicara tentang mandat, kita belajar untuk taat saudaraku. Tapi kemarin malam dasar cewek saudara. Saya jadi melo-melo saudaraku. Saya tiduran, saya nyembah Tuhan, saya katakan Tuhan, truly kita menyadari kalau masih ada waktu kita bisa melayani Tuhan. Saya katakan ke teman-teman, do it all out. Sebisa yang kau bisa lakukan, do it the best. Itu adalah salah satu kehormatan yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Jadi hari ini kalau saudara masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, take the best. Ambil yang terbaik sebanyak yang bisa saudara ambil. Sia-sia saudara datang siang hari ini kalau tidak ada kehausan dan kelaparan rohani, katakan amin yang paling keras. Sama-sama sudah datang di tempat ini 2 jam ini, take it all. Ambil yang terbaik saudaraku. Karena hari-hari ini saya semakin bisa melihat, saya semakin dibuat takjub saudaraku. Bu, kenapa saya takjub? Saya mempersiapkan khotbah ini Bu, saya tahu bagaimana proses persiapan khotbah ini. Saudaraku, khotbah di gereja kita, anak-anak media tahu itu lebih baik dari saya. Khotbah di gereja kita Pak, enggak ada yang namanya hari ini khotbah, kemarin baru jadi khotbahnya itu enggak ada saudara. Bu, khotbah-khotbah di gereja kita itu sudah jadi months ago. Berbulan-bulan yang lalu, not even when we listen about corona, not at all. Khotbah ini sudah dibuat jauh sebelum itu saudaraku. Tetapi yang membuat saya takjub, saya kagum dengan Tuhan saya saudaraku, adalah apa yang sudah dibuat berbulan-bulan bahkan ketika kita tidak mengetahui apapun. Dengar ini baik-baik saudaraku, Tuhan mempersiapkan, dia orchestrate semuanya begitu rupa. Sehingga tepat pada waktu dibutuhkan, kita tidak mengganti khotbah sedikit pun. Khotbah itu berbicara satu demi satu, satu demi satu. Berapa banyak dari saudara yang minggu lalu hadir, saudara? Boleh saya lihat tangan terangkat? Wow. Tahukah saudara, minggu yang kemarin kami tidak merencanakan perjamuan kudus. Itu memang sudah jatahnya waktunya perjamuan kudus. Jadi itu bukan sesuatu yang diada-ada Pak. Tapi Tuhan orchestrate semuanya. Firman Tuhan tidak diubah oleh Pastor Jonathan. Itu memang firman yang sudah disiapkan berbulan-bulan yang lalu. Tapi firman itu tepat di tengah-tengah keadaan yang sangat pas saudaraku. Berbicara stand in faith. Berdiri tegak di dalam iman saudara. Karena perlindungan darah Yesus jauh lebih berkuasa. Oh aminnya kalau mau amin sekali lagi. Yang saya tahu IR3 kalau amin, Soho Capital, come on. Aminnya lebih dahsyat dari ini, teriakan haleluya. Yes. Tahukah saudara apa yang Tuhan ingatkan buat saya ketika saya merenungkan semuanya itu saudara?
Di tengah saya lagi melo-melo, Pak. Tuhan ingatkan saya satu hal ini. I am the author and the finisher of your faith. Aku ini yang menulis semuanya. Aku sutradara agung. Di tengah kita nggak mengerti, saudaraku, di tengah banyak ketidakpastian, izinkan saya katakan ini, dia tahu semuanya, he foreknow it. Dia sudah tahu jauh sebelumnya, dan izinkan saya berkata ini, semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku, jangan takut. He is the author. He knows the beginning. He knows the end of it. Kalau khotbah setiap minggu saja yang tidak direncanakan, dia atur begitu rupa, Pak. Apalagi pribadi lepas pribadi di tempat ini, tidak satu pun dari saudara yang tidak masuk di dalam perencanaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada setiap kita, apa saudaraku, duduk di sebelah kananku. Sampai ku buat musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu. Saya berdoa itu jadi atas kehidupan saudara. Aminnya yang paling keras, jadi atas kehidupan saudara. Hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan, saudara, sepanjang 1 bulan ini, firman Tuhan itu berbicara tentang satu mandat yang Tuhan berikan buat gereja kita. Mandat untuk liberate our nation. Jujur saudaraku, waktu pertama kali saya menyampaikan khotbah ini, I still do not get it. Gimana ya? I don't know how. Tapi hari berjalan, I can see it even clear. Lebih jelas dan lebih jelas, saudaraku. Hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya unseen war, Bu. Peperangan yang tidak terlihat. Unseen war. Pak, sekali lagi saya harus katakan, ini tidak ada perencanaan sebelumnya diubah dan lain sebagainya. Ini sudah dibuat months ago. Tapi mengingatkan kepada kita saat ini, saudaraku. Pada saat Yosua bahkan diberi mandat untuk merebut tanah perjanjian. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Sadar tidak sadar, siap tidak siap. Dia tahu di depannya ada peperangan yang harus dimenangkan. Kalau yang saudara tangkap tahun kemuliaan Tuhan, saya berdoa, saudaraku. Hari ini cepat-cepat ikat perjanjian dengan Tuhan. Kenapa saudara? Saudara harus ikat perjanjian. Karena Keluaran 34 ayat 10. Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa yang dikerjakannya dalam hidupmu. Sungguh dahsyat. Oh, sekali lagi kalau tepuk tangan, come on. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Make an agreement, Pak. Dia Tuhan yang suka make a deal. Dia bukan Tuhan yang copy paste. Buat hidup saudara, orang yang di sampingmu, it's different. Make a deal with him and prove him. Buktikan. Ketika saudara make a deal dengan dia, satu demi satu, saudaraku. Bahkan dalam situasi apapun, saudara akan melihat, he orchestrate everything. Dia buat yang secara manusia mustahil jadi mungkin. Kenapa saya berani katakan demikian, saudaraku? Karena peperangan yang saudara hadapi saat ini unseen war. Peperangan yang tidak dilihat oleh mata. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 12 dengan jelas mengatakan ini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. No. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ini yang disebut Alkitab, saudaraku. The prince of the air, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Oh yes, saudara. Apa yang terjadi? Tadinya saya juga enggak mengerti, saudara. Jujur. Kalau saudara yang mengikuti khotbah saya, sejak dari bulan November, akhir awal Desember, saudara. Bu, hati saya itu bawaannya udah galau, Bu. Beneran, saudaraku. Saya berkali-kali kalau khotbah saya sampaikan ini, saya kok ngerasa galau. Awalnya saya berpikir, kenapa ya? Karena galau, saudaraku, saya pikir ini kenapa sih? Dan tidak ada masalah apapun, saudara. Itu seperti saya tahu something is going on in the spirit.
but I don't know what. Tapi itu sangat menekan sekali di dalam roh saya. Saya orang yang bergerak di area roh, saudaraku. Saya orangnya nggak ngeroh. Tapi Tuhan bawa saya bergerak di dalam area roh. Jadi ketika terjadi peperangan di dalam alam roh, tanpa saya sadari itu menekan sekali di hati saya, Pak. Nggak enak sekali rasanya, Pak. Awalnya saya berpikir, cuman hal seperti ini ya sudahlah, saya alihkan, Bu. Saya pikir saya nonton film-film yang lucu-lucu aja. Ya benar, saudaraku. Saya nonton film lucu, ketawa-tawa, selesai itu galaunya nggak hilang, saudaraku. Saya pikir, sudahlah, saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan, happy, shopping kan, saudaraku. Dasar cewek kan. Saya jalan-jalan, shopping, happy, pulang, galaunya nggak hilang. That time I understand. Itu bukan di perasaan, saudara. It's something wrong in the spirit. Tapi saya nggak tahu itu apa. Waktu berjalan, pulang dari Nigeria. Saya tuh tahu saya dapat, I know I got something. Tapi galaunya itu nggak hilang. Rasanya nggak enak sekali, Bu. Seriously. Saya tuh sampai gini sama Pak Jo, sayang, aku tuh kenapa ya? Apa jet lag ya? Saya pikir saya jet lag, Pak. Tapi setelah saya pikir-pikir, no, jet lag nggak kayak begini. Itu seperti ada urge, dorongan yang begitu besar untuk puasa dan berdoa. Saudara. Tapi berapa banyak dari saudara yang tahu, roh penurut, tubuh lemah. Saudara. Daging lemah. Saya tahu itu dorongan dari roh, tapi daging saya tuh masih gini. Mungkin yang lain. Jadi saya kayak tarik-tarian tuh kencang sekali. Dalam diri saya tahu, something is happening. Itu seperti gini loh, saudaraku. Tahun kemuliaan, itu seperti kayak Tuhan tuh sudah gini. Cap meterai itu sudah diketuk. Tahun kemuliaan itu sudah pasti, saudara. No doubt. Saudara jangan khawatir, masalah keadaan seperti apapun jangan khawatir. Tahun kemuliaan itu seperti sudah diketuk. Tapi yang saya rasakan ini seperti tariannya kencang sekali. Berkali-kali saudaraku, saya katakan ini, kalau saudara masih ingat, apa yang terjadi di gereja kita, semua mujizat yang terjadi di gereja kita, maafkan saya Pak, it's not about our church. Ini berbicara tentang ada agenda besarnya Tuhan atas Indonesia. Berkali-kali saya katakan, saudara yang mau masuk dalam agenda ini, no doubt tahun kemuliaan itu milik saudara. Karena ini Tuhan ini sedang mau kerja besar, saudara. Saya bisa merasakan ini something is happening. Dan apa yang terjadi di Indonesia ini, itu bukan hanya agenda Indonesia, Pak. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Pegang perkataan saya ini. Revival untuk dunia bersegera terjadinya. Ini bukan tentang Indonesia, saudara. Di dunia saat ini sedang terjadi the unseen war. Kadangkala, saudara, ini yang saya bisa katakan. Yang tidak terlihat itu seringkali, kadangkala lebih tahu daripada kita, saudara. They know it will come. Tapi mereka itu berusaha tarik sekencang mungkin. Selagi mereka masih bisa, mereka itu berusaha rampas sebanyak mungkin. Tapi dengar ini baik-baik, saudaraku. Yesaya 60 ayat yang kedua, sejak dari awal gereja kita sudah di warning. Kita buka yuk, Yesaya 60 ayat yang kedua. Kita lihat, sama-sama kita baca 2-3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini bahasa aslinya shadow of death, saudara. Kekelaman itu bahasa yang dipakai itu shadow of death. Shadow of death itu bayangan kematian, saudara. Itu menutupi bumi. Dengan kata lain, saudara baca ayat ini kan sejak dari bulan Januari kan. The beginning of January, gereja kita tuh sudah dapat ini. Tapi bukankah kita seringkali anak Tuhan, itu kalau dapat pesan, Tuhan kan udah ngomong, sebab sesungguhnya. Itu artinya Tuhan ngomong gimana, saudara? Hei, beneran lu. Ini beneran, ini enggak bercandaan. Tapi kita anak Tuhan, jarang yang membaca sesuatu as is. Ya kan? Baru kalau sudah terjadi, semakin memanas, semakin naik, kita baru beneran, ternyata memang beneran. Sudah bisa mengerti yang saya maksudkan? Tapi saudara lihat, pesan Tuhan yang Tuhan benar-benar ingatkan kepada saya,
Hati-hati dengan fokusmu. Saudara memilih melihat yang mana, saudaraku? Sebab sesungguhnya memang beneran, gelap beneran. Karena memang Alkitab berkata, kegelapan menutupi bumi. Bahkan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Memang benar gelap. Tetapi saudara pilih fokus yang mana? Mau lihat kegelapan, mau lihat kekelaman, atau kita baca dengan suara keras yuk. 23, IR3. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Aminnya yang paling keras kalau saudara tahu itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara pilih lihatnya yang mana? Gelapnya atau terangnya? Karena akan ada pembedaan saudaraku. Dibutuhkan urapan untuk melihat apa yang saudara lihat itu yang jadi atas hidup saudara. Berapa waktu yang lalu saudara, ini terjadi di gereja kita. Gembala sidang senior kita, setiap tahun memang gereja kita itu ada yang namanya Holy Land Tour. Dan itu sudah diskedulkan tuh dari tahun lalu saudaraku, itu bukan kayak mendadak ada Holy Land, enggak. Itu pendaftaran sudah dari sejak tahun lalu. Bulan Februari pertengahan akhir, Pak Obaja itu diskedulkan untuk berangkat Holy Land Tour, saudara. Menurut saudara loh, kami sebagai anak-anak yang baik, kira-kira loh, dengan kondisi seperti ini, papa mertua saya, papa istilahnya gembala sidang mau berangkat. Saya calling dong saudara, Pak, cancel aja. Loh ya pastilah saudaraku, mikir dong saudara, cancel aja lah. Pak Jo itu udah berkali-kali, saya tuh sampai desak terus sama Pak Jonathan. Sayang, bilang sama papa udahlah cancel aja. Dijawab Pak Obaja ringan saudaraku. Ya nanti lihat. Kok nanti lihat, saya pikir memangnya cancel bisa dadaan, saya pikir kan gitu saudaraku. Waktu berjalan lagi, kira-kira 2 minggu, saya udah senggol lagi Pak Jo. Sayang, bilang papa lah cancel. Pak Jo tuh sampai jawabnya gini saudaraku, udah berkali-kali bilang katanya. Sampai puncaknya 1 hari sebelum berangkat saudara. Saya tuh sampai bilang, sayang coba. Pak Obaja tuh sampai di titik 1 hari sebelum berangkat jawabannya gimana saudara? Sudah, saya sudah dapat rema dari Tuhan untuk berangkat katanya. Saya tuh melongo saudara. Dapat rema dari Tuhan untuk berangkat. Jangan-jangan salah dengar gitu saya pikir saudara. Sayanya yang gak terima saudaraku. Lah saya melongo. Enggak apa-apa, kita jalan, Tuhan menyertai. Saya udah diem aja, saya di hati itu udah, aduh papa. Makanya saya mengatakan apa saudaraku? Tuhan yang satu ini bukan Tuhan copy paste. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Aminnya lebih keras. Kenapa saudaraku? Pak Obaja dapat remanya, kalau saudara enggak dapat rema, ikut-ikutan, enggak bisa. Dia jenis Tuhan yang you make a deal. You cannot copy paste. Saudara nggak bisa copy paste. Apa yang Tuhan berikan kepada seseorang masuk dalam kehidupan saudara. Kalau bukan Tuhan yang memberikan petunjuk, nggak bisa saudara. Berangkatlah Pak Obaja beserta rombongan saudara. Berangkat, saya itu udah yang awalnya rada deg-degan, tapi setelah melihat mereka nyampe, lewat border saudaraku, foto-foto, saya pikir kayaknya happy-happy deh wajahnya saudara. Bahkan di sana saudaraku nggak pakai masker saudara. Saya lebih-lebih lagi, saya bilang, Pak, pakai kayak masker. Semua orang nggak pakai masker, katanya saudaraku. Saya lebih, aduh. Saya katakan Pak Obaja, terus ini gimana? Ya jalan aja, happy-happy kok, semua oke, katanya. Oh ya sudah, saya agak tenang. Berjalan saudara, hari Rabu itu schedule mereka, itu kan biasanya kalau tour itu sudah ada itinerary saudara. Hari Rabu, schedule mereka itu pergi ke Bethlehem, ke kota Bethlehem. Dan sejak dari hari Rabu itu memang di kota Bethlehem, saudaraku. Selesai, Rabu malam mereka pergi dari Bethlehem, pindah ke Yerusalem, saudara. Rabu malam mereka pergi, Kamis pagi Bethlehem lockdown. Saudara. Kita dengar di Indonesia, calling lah saya. Pak, katanya lockdown, Papa ada di mana? Lewat, katanya saudaraku. Saya udah yang tenang, Tuhan menyertai. Tuhan sudah kasih rema, Tuhan menyertai.
kitanya yang di Indonesia kadang lebih deg-degan dari yang di sananya.